Ini dia kesempatan sudah datang, kita bertemu dengan teman-teman dari BPJS Kesehatan Cabang Kediri bersama saya Pak Chandra Firdaus Al-Isa, Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan. Sehat-sehat ya Pak Chandra? Alhamdulillah Mbak Ari. Kita bicara soal kesehatan harus sehat ini ya? Siap, kita harus sehat. Siap Mbak. Oke, berkaitan dengan tema kita kesadaran membayar iuran JKN. Dan tadi kita sempat juga mendengar tentang adanya program autodebit. Iya, betul Nah, Mbak Ari. apa yang dimaksud dengan program autodebit untuk iuran BPJS Kesehatan ini? Oke, terima kasih banyak Mbak Ari. Jadi memang di BPJS sekarang lagi membuat ada program fasilitas autodebit. Jadi peserta sekarang tinggal mendaftarkan fasilitas autodebit di bank ataupun di e-commerce yang dia miliki untuk dipotong secara otomatis melalui kanal-kanal yang didaftarkan kayak gitu Mbak. Oh, berarti ini untuk teman-teman yang peserta mandiri ya, peserta mandiri khususnya Mbak. Kalau di kami namanya PPPU Mandiri. Masyarakat kan mengenalnya kan peserta mandiri kayak gitu. Ya, iurannya kan ada yang kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3 kayak gitu Mbak. Nah, berarti ini lebih praktis ya, betul, Pak Chandra ya. Dengan era digitalisasi. Mohon maaf. Ini kan pasti diberi kemudian banyak Mbak, untuk program-program pembayaran iuran kayak gitu. Oke, lalu manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari program autodebit ini? Betul Mbak, dengan program autodebit ini banyak kemudahan yang didapat. Yang pertama adalah kemudahan pembayaran. Jadi peserta tidak perlu repot melakukan pembayaran iuran secara manual karena pembayaran dilakukan secara otomatis. Iya. Nah, melalui potongan saldo di rekening atau pada yang tanggal yang telah ditentukan. Yang kedua itu menghindari tunggakan. Selama ini dengan kesibukan peserta kadang lupa mereka mau bayar, tiba-tiba sudah lewat bulan. Nah, nanti kan efeknya timbul tunggakan. Ada denda. Kalau denda sekarang tidak ada ya. Gak ada jadi denda. Timbul tunggakan itu ya. Betul. Nah, ketiga ada banyak pilihan kanal pembayaran. Jadi di sini kami sudah bekerjasama dengan berbagai bank, merchant. Hal ini yang memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk memilih bank yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka punya bank yang kami kerjasama, contohnya Bank BNI, BRI, Mandiri, BCA. Jadi selama ini yang bank-bank BUMN plus BCA bisa kerjasama untuk pembayaran autodebit ini. Nah, mungkin yang salah satu era digitalisasi sekarang ini kan dengan kemudahan aplikasi melalui aplikasi dan layanan digital. Jadi di sini nanti bisa menggunakan mobile banking ataupun e-banking, m-banking dan ATM. Bahkan e-commerce juga bisa. E-commerce juga bisa. Kayak kita daftar lewat Tokopedia ataupun Shopee juga bisa didaftarkan nanti Mbak. Jadi nggak usah kemana-mana ya Pak ya? Betul, jadi semua itu sekarang tinggal di HP. Ada di genggaman kita. Ada di genggaman kita semua untuk pendaftaran ini kayak gitu. Ya memang itu yang harusnya kita optimalkan, pemanfaatan gadget itu memudahkan pekerjaan kita. Betul Mbak, sangat. Termasuk pembayaran iuran JKN supaya kita tidak lupa menghindari tunggakan ya. Karena selama ini aktivitas kan pasti masyarakat banyak sekali. Karena autodebit ini ya udah otomatis lah tiap bulan terdebit dan syaratnya memang harus ada saldonya juga sih. Harus ada saldonya betul ya. Oke. Nanti berarti sebelum ke pertanyaan saya berikutnya kan ada ngomong masalah tunggakan, nanti ada juga topik kita yang berkaitan dengan tunggakan-tunggakan ya Pak Chandra ya. Betul, itu nanti nyambung ke program yang ini rehab. Itu ya. Karena namanya menghindari tunggakan itu, jadi makanya ada kemudahan pembayaran iuran JKN melalui autodebit ya. Betul. Ada bank-bank pemerintahan yang bisa dimanfaatkan dan juga ada bank swasta tadi ya, BCA ya. Salah satu BCA. Dan juga bisa melalui e-commerce. Iya, betul. Tapi syaratnya sudah diingatkan sama Pak Chandra. Ada saldo. Harus ada saldonya. Kalau misalnya tidak ada saldo gimana tuh nanti Pak? Kalau tidak ada saldo nanti sementara tertunggak. Nanti otomatis kalau misalkan dana sudah tersedia akan terpotong pada saat dana tersedia itu. Oke, baik-baik. Nah, syarat dan ketentuan bagaimana cara mendaftarkan program autodebit iuran BPJS Kesehatan atau iuran JKN ini Pak Chandra? Siap Mbak Ari, makasih. Jadi syarat untuk mendaftarkan autodebit iuran di BPJS Kesehatan peserta yang pasti peserta mandiri dulu.
baik seluruh kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Iya. Dan di sini pendaftaran bersifat satu keluarga. Jadi peserta yang terdaftar di dalam satu KK tersebut otomatis nanti terdebet sesuai dengan tagihan bulanannya berapa. Nah ini nanti terdebet kalau di kami itu biasanya sebelum tanggal 10. Tapi bank sudah menyeting biasanya setiap tanggal 5 tiap bulannya. Oh, itu sudah terpotong, sudah terdebet sesuai dengan saldonya itu. Nah nanti untuk persyaratan berikutnya adalah memiliki rekening bank yang telah bekerja sama dengan atau dapat iuran BPJS. Jadi di sini juga bisa pakai uang elektronik juga. Yang tadi disampaikan kalau peserta mempunyai uang elektronik, misalkan PinPay, Isaku, yang di Indomaret itu karena Isaku ya, Dogo Wallet ataupun GoPay Dana itu bisa dipakai untuk pemotongan juga. Nah juga bisa pakai kartu debit atau kredit yang logonya Visa, Mastercard itu. Iya. Kalau untuk yang seperti e-walletnya itu berarti hanya untuk e-wallet tertentu ya Pak? Ya, kalau yang e-wallet tadi, yang tadi ada Dogo Wallet, PinPay, Isaku, Dogo Wallet, GoPay, Dana. Nah, kalau yang tadi e-commerce tadi mungkin bisa di Tokopedia, bisa Shopee, bisa. Bisa juga. Bisa. Kalau Bapak Ibu bisa dilihat di aplikasi Shopee ketika membayar iuran itu misalnya iuran BPJS, nanti menu waktu mau bayar biasa nanti ada tawaran apakah Bapak Ibu berkenan di debit secara otomatis tiap bulan, ada penawaran kayak gitu. Gitu ya. Baik. Jadi kalau misalnya kita menyetujui berarti di di saldo yang ada di e-commerce itu akan otomatis terdebit juga ya. Betul sekali, Mbak. Syarat lain? Nah, syarat terakhir yang pasti nomor HP harus aktif, Bu. Jadi, nomor HP. Jadi waktu pendaftaran atau debit, nomor SMS banking atau mobile banking pada sistem bank mitra itu aktif dan memiliki saldo pulsa cukup untuk menerima validasi OTP. Jadi syaratnya kalau sekarang kan banyak yang tidak punya pulsa tapi punya data. Nah itu kalau bank untuk pendaftaran auto debit kan seringnya minta SMS. Iya benar. Nah SMS itu pakai untuk OTP itu gitu loh. Mungkin, untuk mengembalikan OTP-nya kita itu ya Pak ya. Dengan kondisi sekarang mungkin ya harapannya mungkin masih harus tetap ngisi pulsa dulu. Iya benar. Karena pengalaman juga begitu ya. Kalau urusan mendaftarkan HP kita di perbankan memang harus ada pulsanya. Iya, kan selama ini kan masih banyak yang sudah punya masih data. Iya, pulsanya nggak ada. Itu yang susahnya itu. Jangan lupa ya. Jadi HP-nya harus ada, kartunya harus ada pulsanya. Kartu kartu selulernya harus ada pulsanya. Paling hanya butuh berapa ya Pak? Udah sampai 500. Iya benar ya, 500 perak. Iya. Betul. Tapi ngisinya juga bisa 500 perak tuh. Baik. Nah untuk pendaftaran auto debit iuran BPJS Kesehatan JKN ini mekanismenya seperti apa? Jadi di kami untuk pendaftaran bisa melalui kanal BPJS Kesehatan. Jadi di sini nanti ada pilihannya lewat mobil JKN atau website BPJS atau bahkan kader JKN. Kami di Kediri juga punya kader JKN yang di wilayah-wilayah tertentu ada. Kita kerjasama dengan kader JKN kayak gitu. Kader itu ada di mana Pak? Di kelurahan kah atau di kecamatan? Di desa-desa. Cuman biasanya satu kecamatan ada 1 orang atau 2 orang kayak gitu. Jadi bisa nanya ke pemerintah desa gitu kader JKN-nya yang mana gitu ya. Nanti kita akan nanya ke dia soal pendaftaran. Nah, kalau yang ini maksudnya ada yang di PinPay Money, Bu. Jadi di sini nanti pakai flash kayak gitu. Kita bisa ketik di HP kita pakai manual di bintang 141 bintang 999 pagar atau kalau Dogo Wallet kita bisa ketik di bintang 141 bintang 222 pagar. Nah, atau mungkin aplikasi lain yang bisa menyediakan fitur auto debit. Jadi yang seperti yang kami sebutkan tadi di sebelumnya. Nah, mungkin juga kita bisa daftar di kanal bank ataupun mitra auto debit. Jadi di kantor bank bisa, e-channel juga bisa, kartu kredit bisa, ataupun
e-commerce yang lain kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau tadi ke kantor bank memungkinkan, tapi harapan kami karena semua sekarang zaman digital, nggak harus ke bank, cukup ke HP aja bisa. Oke. Kan masing-masing kan punya ada m-bankingnya ya. Biasanya di situ juga ada fasilitas-fasilitas ya. Betul. Yang Kalau bisa sudah dicek punya di situ. m-banking bisa langsung daftar di situ juga bisa. Oke. Semakin mudah, jadi tanpa kemana-mana bisa membayar iuran BPJS Kesehatan atau iuran JKN ini dan tidak takut jadi kelewat atau tertunggak. Betul sekali, Mbak. Ya. Kalau kan tertunggak pas kita butuh, pas kita mau harus berobat, ada perawatan, ternyata kartu kita tidak aktif ya, Pak. Tidak aktif, nanti waktu di Paskes jadi bingung gimana caranya, akhirnya ya agak tertunda gitu ya. Padahal perawatannya emergency misalnya, seperti itu ya. Oke. Baik, Pak Chandra, kita ke teman-teman gatekeeper sebentar ya. Siap, Mbak. Oke. Ika. Saat ini sedang ada proses penambalan aspal jalan, pengerukan kemudian ditambal di seputaran Simpang 4 Jongbiru, Kediri. Aibtu Subur, anggota unit Rujawali Polres Kediri sudah saya hubungi. Saat ini anggota dari Satlantas Polres Kediri sedang melakukan pengaturan lalu lintas di sana. Hati-hati pekerjaan perbaikan oleh Dinas PU yang tepat di depan pos Jongbiru. Untuk travelet yang mengarah ke kota sedikit tersendat maupun yang mengarah ke Gambeng Rejo. Perbaikan jalan kurang lebih sekitar 50 meter. Ada buka tutup dari teman-teman PU maupun dari Satlantas Polres Kediri. Oke, lanjut ke Sony. Ke Ayu, sorry. Mas Arya yang ada di Tugurejo, Kediri, saya peserta BPJS Kesehatan Mandiri, kemudian mau didaftarkan melalui badan usaha, tetapi terkendala karena saya memiliki tunggakan pembayaran pada saat masih menjadi peserta mandiri. Apakah saya bisa melakukan pelunasan pembayaran tunggakan secara bertahap? Oke, baik. Ternyata sudah pertanyaan ke tunggakan ya. Nanti Pak Chandra akan menjelaskan nanti ya. Jelaskan di berikutnya ya. Semangat sekali ini. Betul. Oke, tapi nanti sebentar lagi kita akan dengarkan dulu pesan dari teman-teman BPJS Kesehatan ini. Auto debit iuran BPJS Kesehatan adalah fasilitas pemotongan pembayaran secara otomatis untuk tagihan rutin iuran milik peserta yang bersumber dari saldo rekening peserta atau pihak lain yang telah memberikan kuasanya sebagai penanggung tagihan rutin iuran milik peserta. Banyak pilihan kanal pembayaran melalui bank yang sesuai dengan kebutuhan serta kemudahan melalui aplikasi dan layanan digital mobile JKN, e-banking, m-banking, i-banking, atau ATM untuk mendaftar. BPJS Kesehatan juga memberikan program rehab, program rencana pembayaran iuran bertahap, program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap. Dengan program rehab dan auto debit dari BPJS Kesehatan, tidak akan ada lagi tunggakan. Iuran dapat terbayarkan secara rutin lebih mudah dan tidak repot lagi. Dipersembahkan BPJS Kesehatan Cabang Kediri. 105,7 Radio Andika. Kemudahan untuk Anda ditawarkan oleh teman-teman BPJS Kesehatan untuk membayar iuran JKN. Jadi tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan, lewat HP kita sudah bisa membayar iuran JKN ya. Ada program auto debit. Saya masih bersama dengan Pak Chandra Firdaus Al-Isa, Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Kediri. Oke, Pak Chandra, untuk pertanyaan yang tunggaan tadi kita pending sebentar ya. Siap. Karena masih ada yang ingin saya tanyakan. Kalau misalnya kemudian saya tuh pengen menonaktifkan auto debit itu gitu, caranya gimana? Bisa nggak? Ya, baik. Memang untuk dinonaktifkan itu ada beberapa persyaratan. Jadi yang bisa dinonaktifkan peserta yang pindah segmen, yang dari PPPU Mandiri itu ke segmen lain, misalkan ke PPI ataupun PPPU Pemda ataupun PPUPU. Jadi bisa dialihkan, dinonaktifkan, nanti lapor ke BPJS atau ke bank yang dia daftarkan dulu sebelumnya di mana. Ya, benar. Nah, berikutnya adalah peserta yang meninggal dunia.
Mungkin ini keluarga yang lapor Bu ya, bukan yang bersangkutan, takutnya nanti. Iya betul. Betul. Keluarganya yang melaporkan ke BPJS untuk dinonaktifkan. Karena kalau belum dilaporkan, kami juga belum tahu kan peserta masih aktif, dan kami perlu nonaktifkan dulu baru bisa dinonaktifkan ke bank yang didaftarkan tadi. Nah, berikutnya adalah peserta yang tinggal di luar negeri. Mungkin ini bisa dinonaktifkan, tapi juga lapor dulu juga. Intinya kalau nggak lapor, kami juga nggak tahu apakah yang bersangkutan sudah di mana kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ingin kembali membayar secara manual tanpa dengan 3 alasan tadi, tidak bisa ya Pak? Belum bisa. Jadi kalau nanti misalkan sekarang terdaftar di Bank Mandiri, mau pindah ke auto debit bank lain boleh, gitu. Jadi pindah kanal pembayaran boleh. Oke, baik, pindah kanal pembayaran baru boleh ya. Iya, betul. Baik. Tadi berarti kita ke pertanyaan dari Mas Arya di Tugurejo Kediri tadi, peserta mandiri kemudian mau didaftarkan menjadi peserta badan usaha, tapi terkendala masih ada tunggakan. Apakah bisa membayar tunggakan secara bertahap? Oh, siap. Nanti materi berikutnya. Ya. Sebetulnya kalau saya jawab bisa. Jadi nanti ya? daftar. Lebih detailnya. Nanti detailnya kami jelaskan di berikutnya waktu habis ini. Baik. Oke. Nah, saya dengar juga tadi ada yang namanya program rehab ya Pak, selain otodebit ya. Betul Bu. Program rehab itu maksudnya seperti apa misalnya? Jadi rehab itu adalah singkatan, bukan rehabilitasi. Oh, jadi bukan rehabilitasi gitu. Itu singkatan di kami namanya rencana pembayaran iuran bertahap, atau mungkin bahasa enaknya mencicil atau mengangsur. Itu kaitannya dengan kalau kita punya tunggakan. Nah, jadi kalau rehab itu di kami program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta segmen pekerja mandiri yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap. Jadi yang punya tunggakan memang syaratnya. Kalau nggak punya tunggakan ya auto debit tadi kayak gitu. Oke, itu namanya program rehab ya. Betul. Nah, ada syarat-syarat dan ketentuan bagaimana cara mendaftarkan bisa mendapat program rehab ini? Ya, betul Bu. Mbak ya. Jadi syaratnya yang untuk bisa daftar rehab, yang pertama adalah peserta mandiri yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan. Jadi kalau di sini tunggakannya berarti kalau lebih dari 3 bulan, 4 bulan sampai dengan angka maksimal tunggakan kami. Jadi kalau di BPJS Kesehatan, ketentuan tunggakan maksimal itu hanya 24 bulan. Jadi 24 bulan ya. Betul. Ini teman-teman mungkin juga informasi kabar yang menggembirakan. Ya. Jadi untuk peserta mandiri yang mempunyai tunggakan lebih dari 24 bulan, kami menghitungnya, menagihnya hanya 24 bulan. Kalau tadi misalkan nunggaknya mulai 2018, berarti kan sudah hampir 6 tahun. Itu kami menghitungnya 2 tahun atau 24 bulan sejak dia menunggak. Kalau mau lunasin berarti plus iuran bulan berjalan saja. Misalkan sekarang Juni ditambah bulan Juni 2024 aja kayak gitu. Oke, baik. Ini satu hal yang membuat teman-teman lega mungkin karena ada satu keadaan tertentu sehingga membuat iurannya jadi tertunggak. Ternyata ada program rehab. Betul. Yang luar biasa ini ya. Nanti untuk mau daftarkan, yang pertama kita bisa melalui aplikasi mobil JKN atau BPJS Care Center 165. Jadi pilihannya sebenarnya masih 2 kanal ini, aplikasi mobil JKN plus BPJS Care Center 165. Nah, ini untuk pendaftaran dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 di bulan berjalan. 28 bulan berjalan. Setiap bulannya. Kalau kecuali di Februari karena maksimal 28 atau 29, itu batasnya khusus Februari tanggal 27. Gitu. Oke, artinya tadi kan 24 bulan ya Pak ya, 24 bulan. Jadi kalau misalnya kemudian tahun 2024 ini kan sudah bulan Juni. Nah, apakah berarti nanti bulan berjalan itu dari Januari sampai Juni ini atau Juni saja? Bulan berjalan berarti kalau ada tunggakan sebelumnya itu berarti khusus
Juni saja. Juni saja. Jadi tagihan yang terbentuk di bulan sebelumnya itu akan ditutup otomatis, atau mungkin masyarakat memahami diputihkan atau ya, betul. Wah, luar biasa ya. Oke. Gitu. Baik, sebentar lagi kita akan kembali ngobrol dengan Pak Chandra dari BPJS Kesehatan Cabang Kediri tentang kesadaran membayar iuran JKN. Teman-teman, manfaatkan kesempatan ini untuk Anda yang punya persoalan-persoalan mungkin kaitannya lebih banyak dengan rehab nih, Pak. Betul. Atau mau menanyakan soal pembayaran auto-debit juga silahkan ya untuk iuran JKN-nya bersama Pak Chandra Firdaus Al-Isa, Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan. Auto-debit iuran BPJS Kesehatan adalah fasilitas pemotongan pembayaran secara otomatis untuk tagihan rutin iuran milik peserta yang bersumber dari saldo rekening peserta atau pihak lain yang telah memberikan kuasanya sebagai penanggung tagihan rutin iuran milik peserta. Banyak pilihan kanal pembayaran melalui bank yang sesuai dengan kebutuhan serta kemudahan melalui aplikasi dan layanan digital mobile JKN, e-banking, m-banking, i-banking, atau ATM untuk mendaftar. BPJS Kesehatan juga memberikan program rehab, program rencana pembayaran iuran bertahap, program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap. Dengan program rehab dan auto debit dari BPJS Kesehatan, tidak akan ada lagi tunggakan. Iuran dapat terbayarkan secara rutin lebih mudah dan tidak repot lagi. Dipersembahkan BPJS Kesehatan Cabang Kediri. 105,7 Radio Andika. Baik, sebelum ngobrol lagi dengan Pak Chandra, kita ke gatekeeper Ayu. Pak Firdaus, waspada teman-teman di Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke Terminal Mojoagung atau sebaliknya belum bisa dilalui roda 4 karena ada truk muatan semen yang posisi mau masuk gudang tetapi ambles pas digorong-gorong, ambles digorong-gorong rodanya. Gorong-gorong yang baru dipasang kayaknya memang nggak kuat ya, jadi perlu waktu yang lama untuk evakuasi. Posisi truk melintang menutupi jalan, hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa melintas. Pak Nur Yasin, waspadai Kertosono arah Kediri, antriannya panjang di jalur Papar, imbas masih adanya pelebaran jalan, banyak kendaraan yang ngeblong di jalur Kanang, akhirnya terhadang dari arah sebaliknya. Oke, lanjut ke Ika. Bu Nina di Gurah Kediri, apakah semua bank bisa digunakan untuk auto debit BPJS? Pak Andi di Semen Kediri, jika ikut program rehab, apakah kepesertaan bisa langsung aktif jika mendaftar dan membayar tunggakan? Dari live streaming Mbak Jenita, auto debit untuk membayar iuran anggotanya keluarga beda kakak. Itu caranya bagaimana? Baik, Ika Cuita Ayu Muria di Gatekeeper. Silahkan Pak Chandra langsung menjawab. Baik, yang pertanyaan pertama tadi untuk auto debit di bank. Apakah semua bank bisa? Tadi mungkin mendengarkannya agak kesini-sini jadi tidak mendengar yang awal-awal tadi. Ya, Pak. Mbak. Jadi di sini kalau seperti yang kami sampaikan tadi, untuk pendaftaran lewat pertama bank BUMN, yang kedua tadi bank BCA. BCA bisa. Informasi terbaru Bank Jatim juga bisa dipakai untuk pendaftaran auto debit. Oke, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau di sini mungkin teman-teman ya di sini teman-teman punya rekening Bank Jatim bisa didaftarkan untuk auto debit kayak gitu. Oke. Nah, kalau Pak Andi yang di Semen kalau ikut program rehab apakah kepesertaan bisa langsung aktif kalau mendaftar dan membayar tunggakan? Oh, siap Pak Andi. Jadi untuk rehab itu kan rencana pembayaran iuran bertahap. Jadi untuk kartu akan aktif setelah lunas semua. Jadi nanti dicicil mungkin mau 6 bulan, setelah 6 bulan baru kartu akan aktif. Ya. Oke. Nah, kalau dari Bu Jenitra melalui live streaming, kita kan juga live streaming di Facebook AB243 nih Pak Chandra ya. Nah, siap Mbak. Tentang auto debit ya dari Bu Jenita untuk bayar iuran, kan anggota keluarganya beda kakak. Caranya bagaimana?
Kalau anggota keluarga beda kakak yang daftar itu asal diberi kuasa untuk membayarkan tidak ada masalah. Jadi misalkan saya punya adik ataupun keluarga lain, saya bisa mendaftarkan auto debit atas nama orang lain atau kakak lain bisa. Bisa ya. Ya, asalkan yang pasti kan yang punya dana itu kan yang bisa memberikan auto debit itu. Berarti pada saat kita mendaftarkan itu kan dicantumkan juga nomor kartu CKN-nya ya Pak? Misalkan kita daftar di bank atau mungkin di e-commerce atau apa, kita yang daftarkan atas nama kartu kakak atau orang lain bisa. Saya yang punya dana ya memang siap untuk dipotong itu gitu. Oke. Jadi tidak harus anggota keluarga tersebut bisa. Jadi betul-betul bisa dibantu, memudahkan gitu ya. Jadi pihak lain yang niat bantu bayar dipersilahkan. Oke. Jadi misalnya gitu Pak, misalnya ada sebuah saya punya anak gitu ya, terus kemudian dia tinggal di kota lain dan tapi kemudian tidak masuk kakak saya tetap bisa membayarkan. Bisa nanti dan dari rekening jenengan sebagai pembayar itu. Sebagai pembayar ya. Artinya tidak harus tercantum dalam satu kakak, tidak apa-apa ya. Jadi memang kita mudahkan sekali untuk pembayaran auto debit ini kayak gitu. Ya, yang penting pembayaran lancar, aman digunakan pada saat kita membutuhkan perawatan kesehatan kita ya. Pelayanan kesehatan kita. Oke, baik, tetap di Public Interaktif. Manfaatkan kesempatan ini teman-teman untuk berinteraksi dengan narasumber istimewa kita. Dari BPJS Kesehatan Cabang Kediri ada Pak Chandra Firdaus Al-Isa, Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan. Jadi kesadaran membayar iuran JKN bisa lewat auto debit untuk Anda yang karena sesuatu hal kemudian ada tunggakan-tunggakan, kita bisa ikut program rencana pembayaran iuran bertahap atau rehab. Iya Pak Chandra ya. Sebentar lagi kita akan ngobrol lagi dengan Pak Chandra. Auto debit iuran BPJS Kesehatan adalah fasilitas pemotongan pembayaran secara otomatis untuk tagihan rutin iuran milik peserta yang bersumber dari saldo rekening peserta atau pihak lain yang telah memberikan kuasanya sebagai penanggung tagihan rutin iuran milik peserta. Banyak pilihan kanal pembayaran melalui bank yang sesuai dengan kebutuhan serta kemudahan melalui aplikasi dan layanan digital mobile JKN, e-banking, m-banking, i-banking, atau ATM untuk mendaftar. BPJS Kesehatan juga memberikan program rehab, program rencana pembayaran iuran bertahap, program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap. Dengan program rehab dan auto debit dari BPJS Kesehatan, tidak akan ada lagi tunggakan. Iuran dapat terbayarkan secara rutin lebih mudah dan tidak repot lagi. Dipersembahkan BPJS Kesehatan Cabang Kediri. 105,7 Radio Andika. Oke, kita lanjutkan public interaktivita yang ternyata pertanyaannya susul menyusul ya Pak Chandra. Siap Mbak, ternyata antusias banget luar biasa teman-teman untuk menanyakan Andika. Ya. Oke. Baik, kita tadi ada satu pertanyaan dari Bu Rini ya. Mohon solusi kalau sebelumnya sebagai karyawan, kemudian harus menghadapi PHK. Setelah sekian tahun membayar secara auto debit, kemudian pekerjaan mandiri serabutan. Ternyata tidak cukup untuk menutup biaya BPJS lagi, sehingga tunggakan cukup besar saat ini. Apakah ada solusi lain jika memungkinkan dikonversi menjadi tidak berbayar atau bagaimana? Pak Chandra gimana Pak? Ini dia. Jadi kalau nyambung sih dengan pertanyaan Bu Rini, kita nyampaikan program rehab ini. Jadi dengan rehab ini kan bagi yang punya tunggakan bisa mendaftarkan untuk rehab. Dan persyaratannya tadi seperti saya sampaikan, kalau misalkan tadi cicilannya misalkan tunggakannya 24 bulan, separuhnya Mbak untuk menyicil, misalkan 24 berarti dibagi 50% berarti 12 kali kayak gitu. Jadi persyaratannya 12 kali, jadi agak ringan sih sebetulnya kalau
dengan tunggakan misalkan 2.400.000 itu dicicil selama 12 bulan ya gitu bisa. Oke, baik. Ya, kita ke teman-teman gatekeeper lagi. Ayu. Pak Erwan, waspadai teman-teman, kemacetan sekitar 1 km dikarenakan masih ada truk yang terguling di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Wulingi, Jalan Provinsi, jalur Blitar mengarah ke Malang. Hati-hati untuk pengendara, sebaiknya lewat di jalur Kanigoro saja. Bu Ani, perjalanan Kediri arah Tulungagung sudah sampai di Simpang 4 Belanggahan Ngadiluwih lancar, peningkatan volume kendaraan terutama yang dari arah Tulungagung menuju Kediri. Oke, baik, lanjut ke Sony. Pak Wahyu Pare, sebab dan terjadi resiko apa bisa digunakan? Ketentuan rehab 24 bulan, pelunasannya sampai berapa bulan? Bu Nani di Sampir Resik Gambeng-Rejo ini bertanya, jadi keluarganya ini peserta BPJS Kesehatan Mandiri sejak tahun 2018. Lalu pas mau bayar di bulan Mei 2024 kemarin, suaminya ini mau bayar iuran, tapi ternyata kok katanya sudah lunas. Nah, ini menanyakan apakah saat ini menjadi penerima KIS PBI. Mas Anas Blitarian Yusuf ini menanyakan, bisakah pendaftar BPJS Mandiri tanpa rekening bank? Jika tidak, apakah bisa pakai rekening anaknya tetapi sudah pecah kakak? Persoalannya peserta dari PBI sudah nonaktif dan sudah mengajukan ke Dinas Sosial tapi 2 bulan belum ada informasi. Oleh karena itu peserta pindah segmen dari PBI ke Mandiri agar mendapatkan perawatan dan pengobatan insulin. Cuma persoalannya ini belum punya rekening bank. Mohon arahannya. Oke, baik, pertanyaan luar biasa. Terima kasih ya Mas Anas Blitarian Yusuf. Oke, gimana Pak Chandra, langsung dijawab ya. Oke, pertanyaan pertama yang tadi Pak Wahyu. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, kalau tunggakannya 24 bulan berarti bisa mencicilnya sebanyak 50%-nya, berarti 12 bulan gitu. Seperti 50% dari tunggakan kayak gitu. Iya. Tapi pas di tengah-tengah itu terjadi resiko, apa bisa digunakan? Pertanyaan Pak Wahyu begitu. Oke, jadi kalau di tengah bulan ada resiko mungkin sakit, ya memang belum bisa digunakan. Cuman dengan tadi asumsi sudah dilunasi sebagian, berarti tunggakan yang tersisa kan tidak begitu besar. Jadi bisa langsung dilunasi pada hari H, langsung dilunasi, nanti bisa dipakai untuk pelayanan di rumah sakit ataupun di Paskes pertama kayak gitu. Oke, jadi semangat untuk melunasi supaya bisa segera betul-betul digunakan pada saat terjadi resiko. Di tengah-tengah pas kita mengikuti program rehab itu ya, Pak Chandra. Nah, sekarang yang Bu Nani di Sampir Resik Gambeng-Rejo. Nah, tadi yang Bu Nani 2018 sudah terdaftar peserta mandiri. Sebagai mandiri, peserta mandiri. Terus sekarang mau dilunasin ternyata mau bayar, ternyata sudah lunas. Sudah lunas. Berarti kalau memang secara tagihan perbankan sudah tidak ada, berarti alhamdulillah tidak ada tunggakan Bu Nani. Iya. Cuman kita perlu memastikan apakah memang kita lihat dulu di aplikasi. Kalau memang tidak ada, seharusnya tidak ada juga. Nah, kalau memang sudah beralih ke PPI, berarti insya Allah ya kedepannya tetap PPI nggak apa-apa gitu. Oke, baik, berarti alhamdulillah ini mendapat rezeki ya Pak ya. Benar. Karena kemudian menjadi PBI. Nanti saya iurannya ditanggung oleh pemerintah. Jadi di sini kalau PPI ada 2, PPIJK yang penanggungnya dari pemerintah pusat atau PPPU Pemda. Yang di sini penanggungnya adalah pemerintah daerah. Jadi 2 kayak gitu. Alhamdulillah. Baik. Kalau yang Pak Anas tadi dari berita dari live streaming di Facebook AG243. Kalau misalnya daftar mandiri, peserta mandiri tapi tidak punya rekening bank. Untuk maksudnya mandiri ya? Iya. Nah, karena sebelumnya kelihatannya PBI tapi kelihatannya kemudian dipindah statuskan menjadi mandiri. Cuman persoalannya Pak Anas tidak punya rekening bank. Kalau untuk daftar rekening mandiri, rekening bank bisa salah satu dari anggota keluarga itu, tidak harus yang ibu atau bapaknya kayak gitu. Jadi misalkan anaknya yang di luar itu bisa didaftarkan untuk rekening bank itu. Iya, tadi memang Pak Anas menanyakan kan mau pakai rekening anaknya. Ya, boleh ya Pak boleh. Ya? Oke. Tidak masalah, nanti di sistem kami sudah mendeteksi bahwa itu adalah satu anggota keluarga itu kayak gitu. Oke, baik.
semakin seru ke sini karena memang ini butuh solusi ya Pak ya, teman-teman peserta Siap, Mbak. BPJS iuran CKN ini kan mungkin ada satu hal yang membuat kemudian tertunggak, tapi kita kan tetap membutuhkan pelayanan-pelayanan CKN KIS ini ya. Jadi solusinya sudah kita dapatkan. Nah, satu hal lagi tadi saya sudah tanyakan atau belumnya, kalau syarat ketentuan cara mendaftarkan program rehab rencana pembayaran iuran bertahap atau rehab itu tadi sudah sempat disinggung sebenarnya oleh Pak Chandra, tapi mungkin bisa diingatkan lagi Pak. Baik Mbak, jadi untuk mendapatkan program rehab yang pasti pertama peserta harus punya HP Android minimal, yang harus nanti mendownload aplikasi mobil JKN. Nah setelah download nanti login atau daftar sebagai user dulu, sebagai user aplikasi mobil JKN itu tersebut. Nah setelah login bisa dan berhasil masuk, nanti teman-teman bisa milih menu pembayaran tunggakan bertahap. Jadi di menu aplikasi nanti ada pilihan rehab nanti. Setelah pilih itu klik dan teman-teman bisa memasukkan jangka waktu pembayarannya berapa. Nah, maksimal 12 tadi ya Pak ya? 12. Jadi kalau tunggakannya tadi kan minimal 4 sampai 24 bulan. Kalau misalkan tunggakannya 10 bulan, berarti nyicilnya bisa maksimal 5 kali. Kalau misalkan 24 bulan, berarti 12 kali. 12 kali. Nah, dari situ nanti setelah milih jangka waktu pembayarannya, nanti sistem akan mensimulasikan besaran tunggakan berapa yang akan dibayarkan. Kalau misalkan kasus yang 24 bulan itu sudah tidak ada tagihan berjalan. Nah, kalau yang sistem misalkan tunggakannya masih 10 bulan, itu kan tagihan bulan berjalan masih jalan. Nah, itu nanti secara sistem sudah menghitung tunggakan plus tagihan bulan berjalannya berapa. Jadi sudah ada simulasinya berapa. Oke, baik, ya, memudahkan sekali ya. Jadi harus dimanfaatkan. Sebelum nanti jangan-jangan program ini akan diganti lagi. Semoga tetap. Semoga tetap ya Pak. Makanya harus segera dimanfaatkan program rehab ini ya. Benar sekali Mbak. Ya. Oke, kita ke gatekeeper lagi, Sony. Pak Irwanto perjalanan dari Kandot mengarah ke Surabaya via arteri saat ini sampai Mojokerto mengarah ke Krian Sidoarjo lancar. Mbak Linda dari Tulungagung mengarah ke Ponorogo via Tugu menambahkan di sebelum perbatasan Tugu ini masih terlihat ada proyek perbaikan jalan, ada penanda waspada dan hati-hati yang melintas di seputaran Tugu Trenggalek. Pak Sugianto dari Gumul mengarah ke Kota Batu via Pujon saat ini sampai Ngantang lancar 2 arah. Oke, ke Ika. Mbak Alfi, ini kan satu kakak dengan suami ingin mendaftar BPJS Mandiri karena akan melahirkan. Suami kan punya KIS. Kalau Mbak Alfi ikut BPJS, apakah KIS-nya suami itu hangus atau harus bayar mandiri juga? Mbak Fatma Dewi, ini iurannya semisal 3 bulan, itu langsung apa bisa ya? Oke, baik. Sebentar lagi ya. Akan ada penjelasan dari teman-teman BPJS Kesehatan Cabang Kediri. Autodebit iuran BPJS Kesehatan adalah fasilitas pemotongan pembayaran secara otomatis untuk tagihan rutin iuran milik peserta yang bersumber dari saldo rekening peserta atau pihak lain yang telah memberikan kuasanya sebagai penanggung tagihan rutin iuran milik peserta. Banyak pilihan kanal pembayaran melalui bank yang sesuai dengan kebutuhan serta kemudahan melalui aplikasi dan layanan digital mobile JKN, e-banking, m-banking, i-banking, atau ATM untuk mendaftar. BPJS Kesehatan juga memberikan program rehab, program rencana pembayaran iuran bertahap, program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap. Dengan program rehab dan autodebit dari BPJS Kesehatan, tidak akan ada lagi tunggakan. Iuran dapat terbayarkan secara rutin lebih mudah dan tidak repot lagi. Dipersembahkan BPJS Kesehatan Cabang Kediri. Radio Andika. Oke, Pak Chandra, ada penelpon dulu kita terima ya. Siap Mbak. Ya, Ayu. Bergabung Mbak Ajeng di Mojoroto, Kota Kediri. Halo Mbak Ajeng. Halo. Ya, Mbak Ajeng silakan.
Jadi saya izin bertanya, jika di tengah proses pembayaran tunggakan, saya bertahap saat menunggak kembali, bagaimana? Apakah BPJS masih bisa digunakan? Jadi pada saat di tengah proses pembayaran tunggakan, saya bertahap saya menunggak kembali, bagaimana? Oh, begitu ya. Jadi mungkin cicilannya berhenti ya Pak ya? Berhenti. Oh gitu ya. Oke, baik Mbak Ajeng, tunggu ya. Nanti jawabannya ya. Oke, makasih ya Mbak. Silakan gimana Pak? Kita jawab dulu yang ini. Yang pertama tadi dari Mbak siapa tadi ya? Kita jadi yang online dulu ya, online. Mbak Alfi. Mbak Alfi ya. Tadi suami sudah punya KIS, tapi Mbak Alfinya belum punya kayak gitu. Jadi kalau di sini kasusnya berarti satu kakak belum didaftarkan semua menjadi peserta PPI atau KIS itu. Nah, Mbak Alfi nanti bisa daftar juga sebagai peserta mandiri dulu. Sambil mungkin harapan kedepannya bisa diusulkan bergabung dengan jadi peserta PPI atau KIS itu. KIS tadi, bisa ya. Sementara misalkan mandiri sambil proses nunggu peralihan nanti daftar mandiri dulu. Iya, ini Mbak Alfi takutnya nanti KIS suaminya hangus enggak ya Pak ya? Enggak, tetap. Jadi dalam satu kakak bisa berbagai macam segmen. Oke. Bisa ada yang satu kakak misalkan anaknya bekerja di perusahaan itu juga segmen PPU bisa juga. Bisa ya Pak ya? Gitu. Oh, oke. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua Fatma, tadi Mbak Fatma, iurannya semisal 3 bulan langsung apa bisa? Wah, bisa banget Mbak Fatma. Kalau boleh malah 1 tahun sekali dibayar. Sekalian 1 tahun ya. Jadi Mbak Fatma nanti tidak lupa bayarnya misalkan setiap tahun baru bayar. Itu malah senang kami. Oke. Baik, ke gatekeeper lagi Pak Chandra sebentar ini Ika. Bergabung Mas Rizal di Gampeng Rejo Kediri. Oke, Mas Rizal. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Rizal. BPJS saya mati sejak keluar dari. Itu cara memperpanjangnya harus bayar. Oke. Kok hilang-hilang Mas suaranya Mas Rizal? Bisa diulangi. Saya keluar dari PT, terus BPJS saya itu off gitu. Cara memperpanjang kembali gimana? Udah lama keluar dari PT ini. Tahun berapa itu? 2017, 2016 kalau tidak salah. Oh iya. Oke, baik. Mas Rizal dijawab sama Pak Chandra sebentar lagi ya. Ya, makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Chandra kalau Mas Rizal ini? Tadi yang belum dari Mbak Ajeng tadi ya. Mbak Ajeng. Yang online tadi. Oh iya, iya betul. Jadi kalau pembayarannya di tengah perjalanan proses rehab menunggak, jadi nanti tagihannya otomatis terakumulasi. Tunggakan iurannya berapa sampai posisi itu gitu. Jadi nanti baru karena tertunggak akhirnya secara sistem rehabnya close akan akumulasi sisa tagihannya berapa baru bisa dilunasi total kayak gitu. Jadi break itu boleh ya Pak? Ya akhirnya break tapi akhirnya kalau misalkan mau melunasi harus semua dulu. Oh gitu ya, harus semua dulu ya. Nggak bisa lebih detail lagi. Oh gitu. Baik ya. Harus istiqomah untuk menyelesaikan. Harus kalau misalnya sampai 5 bulan ya harus komit 5 bulan. 5 bulan ya. Tapi memang kadang dalam perjalanan kita tidak tahu kondisi masyarakat gimana, teman-teman di gimana. Pasti ya adalah kayak gitu alasan itu. Iya baik. Oke. Mas Rizal, Mas Rizal keluar dari perusahaan. Kalau perusahaan berarti statusnya kartu non aktif memang kalau sudah dikeluarkan seharusnya tidak ada tagihan secara pribadi ya. Nanti bisa didaftarkan secara mandiri di BPJS Kesehatan ataupun kanal-kanal pendaftaran di BPJS Kesehatan, bisa lewat aplikasi JKN Mobile itu ataupun di WA kami bisa ada WA Pandawa kami. Oh, WA Pandawa berapa itu Pak? Bentar. Nomornya. Jadi ternyata kalau kita peserta kalau yang ikut PT itu apa namanya Pak? Peserta
PPUBU, Nah, peserta penerima upah badan usaha. Begitu kita keluar berarti kartunya nonaktif. Kartunya nonaktif, nanti statusnya memang tidak ada tunggakan sih. Tidak Karena ada tunggakan. yang lunasi kan dari PT-nya tersebut sampai terakhir dia dikeluarkan kayak gitu. Oke, baik. Mungkin tadi ya nomor WA Pandawa. Iya. Oke, berapa nomornya Pak? 081 18 165 165. Oke, itu ya. Nanti bisa komunikasi untuk mengaktifkan kembali kartunya lewat WhatsApp Pandawa ini ya. Berlaku nasional. Jadi nanti kalau nomor ini seluruh nasional bisa mengakses. Baik, masih ada pertanyaan-pertanyaan menyusul ini Pak. Banyak ya Mbak. Oke. Ini dari Bu Isti di Ngasem. Untuk BPJS dulu ikut mandiri karena masih kerja di toko dan sekarang sakit, mohon pindah dari mandiri ke KIS. Bagaimana? Ini ya, kalau ke KIS kan urusannya bukan BPJS sebetulnya yang mempunyai anggaran kan pemerintah. Nah, prosesnya memang harus ke yang punya anggaran. Jadi bisa tanya ke kantor desa atau kelurahan untuk proses selanjutnya gimana gitu. Bisakah kita masuk ke penerima bantuan iuran itu ya? Karena yang menentukan berhak atau tidaknya kan dari pemerintah. Oke. Nah, Mas Yonas kalau dulu pernah daftar tapi tidak bayar. Sudah pecah kakak, apakah masih bisa diaktifkan? Mungkin begitu daftar itu selanjutnya tidak membayar. Pernah membayar atau belum pernah sama sekali. Ini berbeda, Bu. Jadi kalau pernah membayar, tunggakan akan jalan. Tapi kalau misalkan daftar, tapi belum pernah membayar sama sekali, itu perlu aktivasi lagi ke kantor BPJS Kesehatan. Atau cukup ke WA tadi yang kami sampaikan di WA Pandawa tadi. Oh gitu ya. Baik. Cara ngeceknya gimana tuh, Pak Chandra? Nah, kalau untuk ngecek memang perlu datang ke kantor. Ke WA Pandawa itu bisa. Pandawa saja bisa ya. Bisa kita mencantumkan NIK. Karena sekarang cukup dengan NIK kita bisa ngecek aktivasi kita statusnya apa kayak gitu. Oke. Ada lagi Mas Gandung, ini terakhir ya. Nanti bisa dilanjut. Mas Gandung di Kandat Kediri, anak usia lepas tanggungan dari orang tua karena sudah kuliah. Ketika lepas dari BPJS orang tua kan harus mandiri, apakah terkena denda selama perpindahan tersebut? Karena sudah 6 bulan belum diurusi. Oke, jadi di sini statusnya anak kuliah ya. Iya. Nah, kalau secara ketentuan anak kuliah itu maksimal umur 21 tahun otomatis dinonaktifkan. Tapi kalau nanti yang bersangkutan masih kuliah sampai umur 25 tahun itu bisa mengaktifkan pakai surat keterangan kuliah. Jadi nanti menjadi tanggungan dari orang tua masih cukup. Tapi kalau sudah umur 25 tahun tapi masih kuliah berarti otomatis sudah tidak bisa harus daftar mandiri. Harus daftar mandiri. Itulah Pak Chandra, masih banyak pertanyaan, berarti kelihatannya perlu nanti teman-teman BPJS Kesehatan Cabang Kediri talkshow lagi nih di Radio Andika ya. Sesi berikutnya. Siap, Mbak. Karena sudah ditunggu sama pertanyaan yang belum sempat terjawab. Saya yakin ini di Gatekeeper juga masih banyak yang pengen dijawab, tapi waktunya yang ini ya. Kita harus berbagi dengan teman-teman lain, nanti jawabannya lewat Pak Chandra. Siap. Gitu ya Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak Chandra. Ada closing statement yang perlu kita dengarkan dari Pak Chandra ini. Baik teman-teman Radio Andika, jadi untuk hari ini dapat dimanfaatkan program rehab atau rencana pembayaran iuran bertahap. Jadi supaya tidak ada lagi tunggakan, sehingga diharapkan dengan kepesertaan aktif mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan. Nah, kalau sudah kartunya aktif, nanti teman-teman bisa mendaftarkan program auto debit yang seperti yang kanal-kanal yang kami sebutkan tadi. Jadi dengan auto debit, iurannya dapat rutin terbayarkan setiap bulan. Bagi peserta yang belum terdaftar, auto debit bisa memanfaatkannya dan tidak perlu lagi repot membayar iuran JKN. Nah, dan untuk pendaftaran pun kita tidak lagi ke kantor BPJS Kesehatan maupun perbankan, cukup dari HP teman-teman semua. Sekarang semua ada di genggaman. Ada aplikasi mobile JKN, ataupun menu-menu yang bisa dipilih di sana banyak sekali kayak gitu. Jadi dan terakhir juga
kita ayo bayar iuran JKN tepat waktu. Setiap bulan rutin sebelum tanggal 10. Nah, dalam sehat selalu kayak gitu. Salam sehat ya Pak. Oke, terima kasih Pak Chandra. Saya tunggu nanti kita ngobrol lagi dalam publik interaktif bersama teman-teman BPJS Kesehatan Cabang Kediri. Oke, sehat selalu Pak Chandra. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung bersama publik interaktif kali ini bersama BPJS Kesehatan Cabang Kediri. Anda baru saja mengikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Autodebit iuran BPJS Kesehatan adalah fasilitas pemotongan pembayaran secara otomatis untuk tagihan rutin iuran milik peserta yang bersumber dari saldo rekening peserta atau pihak lain yang telah memberikan kuasanya sebagai penanggung tagihan rutin iuran milik peserta. Banyak pilihan kanal pembayaran melalui bank yang sesuai dengan kebutuhan serta kemudahan melalui aplikasi dan layanan digital mobile JKN, e-banking, m-banking, i-banking, atau ATM untuk mendaftar. BPJS Kesehatan juga memberikan program rehab, program rencana pembayaran iuran bertahap, program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap. Dengan program rehab dan autodebit dari BPJS Kesehatan, tidak akan ada lagi tunggakan. Iuran dapat terbayarkan secara rutin lebih mudah dan tidak repot lagi. Dipersembahkan BPJS Kesehatan Cabang Kediri.